Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya Wahyu dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Mudah-mudahan, semuanya sehat, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang berlimpah berkah, dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan juga, kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Baik, insya Allah untuk tema kali ini kita akan mengambil isu yang memang sedang hangat-hangatnya, lagi rame-rame banget. Semua kayaknya rakyat Indonesia mengetahui tentang ini, yaitu tapera untuk kepentingan rakyat atau oligarki. Namun sebelumnya saya akan menyapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Kabar baik, Bung Wahyu. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah, kita semua alhamdulillah baik. Tapi sepertinya ada yang bikin gaduh ini, Bang Rocky, terkait tapera, Bang Iya, Rocky. iya, iya. Mungkin ini saya akan membacakan satu berita dari kontan.co.id dengan judul Tapera bikin gaduh, gaji komisioner Tapera 43 juta. Ini berita hari ini, Kamis 30 Mei 2024. Jadi, kontan.co.id Jakarta, keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat atau kita singkat Tapera, dan ini menimbulkan polemik. Pasalnya, Tapera akan menambah panjang potongan gaji para buruh dan pekerja. Di sisi lain, PP 21 2024 juga mengatur pemberian gaji yang besar untuk komisioner Tapera. Nah, jadi sudahlah, nanti rencananya kita akan dipotong, tapi dari awal berita ini aja sudah bikin gaduh karena apa, pengurus atau komisioner dari komisi dari Tapera sendiri akan digaji itu 43 juta belum tunjangan dan lain-lain gitu. Padahal kita ketahui saat ini gaji pegawai sudah dipotong 7 iuran dan pajak. Nah, potongan itu antara lain adalah pajak PPh pasal 21, BPJS Kesehatan, BP Jam Sostek, jaminan hari tua, atau JHT, jaminan kecelakaan kerja, JKK, jaminan kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Nah, artinya memang hal ini akan menambah beban rakyat, gitu Bang Rocky. Artinya warga semakin heboh karena banyak yang merespon bahwa rencana rezim Jokowi meluncurkan Tapera ini akan sangat merugikan rakyat. Setelah beberapa hari yang lalu heboh 10 juta Gen Z nganggur. Kemudian sekarang ada program Tapera di mana para pekerja ini nanti baik dia swasta, PNS, semuanya itu bahkan mandiri itu akan dipotong 3% pendapatan yang nilainya itu 0,5% dari perusahaan, 2,5%-nya dipotong dari gaji. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky terkait Tapera ini, Bang Rocky? Baik, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga pemirsa sahabat Wahyu semua diberikan kesehatan oleh Allah, juga diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Nah, amin. kalau kita lihat program Tapera ini sebenarnya bahasa lugasnya bagaimana memindahkan uang yang ada di saku rakyat berpindah kepada saku para penguasa yang ujungnya nanti akan dimanfaatkan oleh kaum oligarki. Saya pikir ini konsep ini dulu yang kita pahami ya. Kalau kita lihat seperti itu konsep lugasnya. Namun mungkin kalau kita coba detailkan, bedah satu persatu yang namanya tapera, namanya tabungan. Ini tabungan kok bentuknya memaksa gitu kira-kira ya. Ya. Jadi bahkan ada klausul kalau perusahaan tidak membayarkan tabungan tapera tersebut bisa jadi persoalan gitu. Jadi Ya. saya pikir ini bentuk ancaman dan intimidasi negara kepada rakyatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat bukan sekedar bentuk ancaman dan intimidasi, ini sampai level berikut untuk memaksa rakyat diambil uangnya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Saya pikir ini sudah melampaui karakter sebuah pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu kan sedikit untuk memungut atau mengambil dari rakyat dan banyak melayani.
Nah, kalau kita hmm, lihat dari urusan ini justru lebih banyak memungut daripada melayani. Melayaninya belum tentu dapat rumah, tetapi tabungannya sudah diambil dulu uangnya. Ini menurut iya, saya satu konsep yang justru mencerminkan pemerintahan yang buruk. Bagaimana dia menarik uang dari rakyat, kemudian belum dia layani dan belum memberikan konsep untuk perumahan. Saya pikir ini praktek pemerintahan yang buruk dari sistem kapitalis yang ada. Jadi ini efek dari kita menggunakan sistem ideologi kapitalisme, di hmm, mana rejim yang eh, melaksanakan sistem kapitalisme tersebut jadi rejim yang sangat tega kepada rakyatnya dan kerjanya hanya untuk bagaimana mengambil uang dari rakyat masuk ke pribadi-pribadi atas nama negara, tapi ujungnya akan digunakan untuk kepentingan kaum oligarki. Nah, itu skema ini yang perlu kita jelaskan kepada publik dan butuh kita jernihkan bahwa tugas utama pemerintah itu adalah melayani, bukan mengambil uang dari rakyat. Kalau kita lihat dalam skema sistem demokrasi dengan biaya politik yang begitu mahal, setelah rakyat kemarin dikasih pesta demokrasi, mungkin ada yang iya, dihibur, ada yang mendapat bansos, ada yang hmm, mendapatkan bantuan ini dan itu. Setelah pesta demokrasi berakhir, saya pikir inilah efek dari pesta demokrasi yang dengan biaya mahal itu akhirnya akan ditarik kembali dari rakyat itu. Jadi kalau hmm, kemarin rakyat mendapat bagian sedikit, diberikan bansos dan seterusnya, ujungnya hari ini mereka akan dan seterusnya mereka akan dipungut atau bahkan ditarik dengan paksa atau kalau boleh bahasa lugasnya diperas oleh pemerintah atau negara untuk kepentingan yang kita tidak tahu apa ini kepentingan rakyat untuk kepentingan oligarki. Nah, ini yang perlu kita juga dudukan persoalan ini, apakah kita akan lanjutkan model-model seperti ini terus-menerus ke depan. Sementara kalau kita lihat jangankan dengan sistem yang ada, sebenarnya negeri ini sudah begitu kaya raya, hmm, adanya berbagai kekayaan alam yang begitu melimpah, tetapi rakyatnya masih diperas juga untuk diambil uangnya. iya, Bukan negara membagi-bagikan uang atau menyerahkan uang hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang berlimpah, tetapi justru malah masih menarik lagi. Nah, ini hmm, uniknya di sini, Bung Wahyu, kalau kita ingin membedah. Jadi negara yang terjebak dalam sistem kapitalis, dia akhirnya mengeksploitasi sumber daya alamnya, diserahkan kepada kepentingan-kepentingan kaum kapitalis, baik dari kapitalisme asing dan asing dari luar negeri, maupun sebagian kecil dalam negeri. Mereka mengeksploitasi kekayaan alam untuk kepentingan kekayaan mereka. Sementara hmm, rakyat tidak mendapatkan efek dari hadirnya kekayaan alam itu, justru sampai urusan perumahan pun dia harus ditarik setiap bulan. hmm, Dengan dalih kita tidak tahu lah apa berapa besar yang nanti skemanya per orang, tetapi ini fantastis. Kalau kita lihat pengalaman yang sudah terjadi faktualnya, ini kan sangat besar dananya. iya, Pengalaman BPJS, pengalaman asuransi jiwasraya, pengalaman dan seterusnya itu Asabri dan seterusnya, ujungnya adalah kasus skandal korupsi kan gitu kira-kira. hmm, Apakah nanti Tapera ini akan bernasib sama dengan Asabri, dengan Taspen, dengan Jiwasraya dan seterusnya, yang hmm, ujung-ujungnya eh, hilang nggak tahu kemana dikorupsi, yang sebenarnya itu adalah uang rakyat yang dilakukan dengan penuh jerih payah dari rakyat itu dengan memeras keringat. Saya pikir ini yang perlu didudukkan. Jadi kalau kita ingin membedah lebih jauh, dasar persoalannya adalah sistem kapitalisme yang memaksa rezim atau pemerintahan yang ada untuk mengeksploitasi sumber daya alam demi kepentingan kaum kapitalisme, baik hmm, oligarki asing maupun asing. Tetapi rakyat justru tidak cukup untuk dieksploitasi sumber daya alamnya, rakyat pun ikut dieksploitasi. Jadi ini bentuk eksploitasi sumber daya alam plus sumber daya manusia yang akhirnya rakyat dieksploitasi juga untuk diambil kekayaannya yang kemudian diputar oleh ya kita tahu bahwa yang akan memutar tentu bukan hanya negara tetapi tentu akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan proyek-proyek entah yang menggunakan proyek perumahan atau proyek properti lainnya. Saya pikir ini yang perlu diungkap lebih jauh kenapa
pemerintah ini begitu tega kepada rakyatnya dengan memaksa menggunakan program Tapera ini setelah banyak sekali rakyat dipungut macam-macam. Ini bentuk pemerintahan yang buruk ketika rakyat semakin banyak dipungut oleh pemerintahan. Bukan semakin banyak melayaninya, tetapi semakin banyak memungut. Bahkan kalau boleh dibilang bukan sekedar memungut, tetapi sampai kepada memeras jerih payah rakyat. Begitu Bung Wahyu. Baik, baik. Artinya memang ini bukanlah sebenarnya bukan program yang memang dibentuk untuk mensejahterakan rakyat, tetapi adalah program di mana rakyat dipaksa memberikan gajinya dipotong untuk negara dan seperti yang Bang Rocky sampaikan, banyak kasus-kasus atau kasus korupsi terjadi karena akibat pemungutan uang oleh negara kepada rakyatnya. Nah, dari info yang tadi berita kontan.co.id dengan judul yang sama, ini pun diberitakan bahwa buruh tolak tapera, Bang Rocky. Jadi Presiden Partai Buruh Said Iqbal merespon kebijakan pungutan tabungan perumahan rakyat atau tapera yang akan dibebankan ke pekerja dan pengusaha. Nah, menurut Iqbal, kebijakan iuran tapera ini tidak tepat jika dijalankan saat ini. Tapi persoalannya kondisi saat ini tidaklah tepat jika program tapera dijalankan pemerintah dengan memotong upah buruh dan peserta tapera karena membebani buruh dan rakyat. Ujar Said dalam pernyataan resminya Rabu 29 Mei. Nah, Said menyebut belum ada kejelasan terkait dengan program tapera, terlebih soal kepastian memperoleh rumah bagi buruh dan peserta tapera setelah bergabung dengan program tersebut. Jika dipaksakan hal ini bisa merugikan buruh dan peserta tapera. Karena Said pesimistis soal kecukupan dana yang dikumpulkan tersebut. Menurutnya mustahil dengan angka pungutan 3% bisa membantu buruh membeli rumah. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan hal Iya, ini? jadi kalau saya lihat saya setuju ya dengan apa Bang Iqbal tadi di situ, bahwa sebenarnya yang paling penting ini akan membebani masyarakat dalam konteks para pegawai rendahan. Kalau pegawai yang kaya mungkin dia sudah punya rumah dan dia membeli sendiri dan dia tidak Ya, peduli dipotong berapapun. Apalagi para pejabat kan tunjangannya sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat ini bentuk pembebanan baru kepada rakyat di saat posisi rakyat itu belum sejahtera. Kita bisa melihat kemarin kita dapat kabar pengangguran 10 juta Gen Z. Nah, itu ya, saja kalau kita lihat berapa resikonya ketika mereka baru mau itu yang nganggur. Bagaimana begitu mereka mau bekerja saja sudah langsung ditarik lagi oleh negara. Belum sempat bernapas sudah ditarik lagi. Nah, bagaimana yang pengangguran-pengangguran ini justru menambah beban rakyat yang semestinya mereka tidak keluar uang lagi, tetapi mereka bisa dipungut uang lagi oleh negara. Dan betul tadi, rumahnya belum tentu dapat, tapi uangnya sudah jelas pasti diambil, gitu, ditarik duluan. Ini saya pikir bentuk praktek pemerintahan yang buruk. Melayaninya belum, tetapi sudah memungut atau mengambil dari rakyat. Ini bukan pemerintahan yang baik, tapi pemerintahan yang sangat buruk. Apa bedanya pemerintahan yang baik dengan pemerintahan kolonial kalau demikian? Pemerintahan kolonial itu kan paling gemar menarik pajak atau menarik pungutan dari masyarakat yang dijajahnya. Apa bedanya itu ketika kita sudah merdeka tetapi masyarakat dibebani berbagai pungutan, berbagai kewajiban untuk dipajaki, ditarikin macam-macam iuran dan seterusnya. Saya pikir cobalah ini semua pihak untuk bisa memahami bahwa ini adalah bukti pemerintahan sistem kapitalisme ini begitu buruk, menimbulkan kesenjangan kekayaan dari rakyat sendiri, bahkan belum apa-apa sudah menariki rakyat daripada dia melayani rakyatnya. Nah ini kalau diterus-teruskan, tentu yang diuntungkan bukan rakyat, tetapi yang diuntungkan adalah kaum kapitalisme dan dalam rangka ini kaum oligarki. Tadi saya coba-coba menghitung, Bung Wahyu. iya, Bang Kalau Rocky. kalau jumlah tenaga kerja kita seratusan juta atau 150-an juta, Ya, kemudian dia akan dibebani pungutan sekitar 2,5% sampai 3%, itu kan sekitar taruhlah rata-rata memberikan 100.000 saja. Kalau ya, 100.000 aja diberikan kalikan 150 juta orang, itu kan sudah sekitar 15 triliun tiap hmm, bulan. Tiap bulan bisa di-collecting uang seperti itu. Bagaimana kalau 1 tahun itu bisa mencapai 150-an triliun lebih atau hampir 200-an triliun. 20 triliun. Iya. Dan saya pikir kalau setahun demikian luar biasa besarnya. Itu yang dipungut dari rakyat dan belum tentu rakyat dapat rumahnya itu. Gitu. Hmm.
Nah, saya pikir ini bentuk eksploitasi manusia setelah mengeksploitasi sumber daya alam. Jadi setelah kekayaan alam di negeri ini diperkosa, dieksploitasi sedemikian rupa, bahkan menimbulkan dampak lingkungan yang begitu besar, ada kebanjiran, ada tanah longsor dan seterusnya. Kini giliran manusianya juga diperas dan dieksploitasi dengan berbagai pungutan. Saya pikir coba kalau tadi dibilang berapa pungutan seorang buruh dipungut, ada jam cash, data jaminan hari tua, ada BPJS, macam-macam itu. Iya. Kalau tidak salah ada berapa, 9 atau 8 pungutan. Tambahin lagi ini tapera dan seterusnya ini. Kita nggak tahu lagi di luar ada pungutan yang lain, misalnya perusahaan punya iuran sendiri, ada lingkungan masyarakat punya iuran sendiri. Betapa beratnya Hmm. hidup di negeri dengan berjuta pungutan ini, dengan pendapatan yang minim gitu. Rakyatnya belum sejahtera, tapi pungutannya begitu banyak. Bahkan pemerintah ikut-ikutan di Hmm. rejim Pak Jokowi ini tegas sekali untuk memeras rakyatnya sendiri. Saya pikir itu Bung Wahyu, catatan saya. Baik, baik. Kemudian begini Rocky ya, sebenarnya apa yang harus dilakukan ketika kita lihat, sebenarnya ini nampak sekali bahwa sistem demokrasi ini sangat hipokrit gitu, di mana mereka mengatasnamakan rakyat, tapi jika kita lihat dari kasus ini saja, dari isu ini, artinya rakyat itu tidak menginginkan gajinya itu dipotong. Artinya ini bukan keinginan rakyat sebenarnya gitu. Nah, kemudian apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk membantu rakyat miskin ataupun kurang mampu dengan penghasilan yang ya kita lihat UMR dan mereka tidak mempunyai rumah gitu Bang Rocky. Apa yang harusnya dilakukan? Apakah memang karena memang dengan memotong ini tentulah rakyat akan keberatan. Sedangkan tadi sumber daya alam kita dieksploitasi sebegitu hebatnya gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membantu rakyat agar mendapatkan rumah yang terutama yang belum punya rumah, Bang Rocky. Iya, saya pikir coba kita lihat ya, apakah benar-benar pemerintah itu tidak bisa membantu rakyatnya untuk membuat rumah. Alasannya tidak ada anggaran dan akhirnya harus memungut dari rakyatnya. Tetapi ironis sekali karena di depan mata kita, pemerintah itu menunjukkan keangkuhannya bisa membuat IKN gitu, Hmm, membuat ibu kota baru yang biayanya luar biasa besar gitu, ribuan ya, triliun kan itu posisinya kalau diukur untuk jadi sampai IKN. Sementara untuk membuat rumah rakyat tidak dipikirkan gitu, bahkan harus ditarik dulu orang-orang yang ada untuk nabung demi ingin membangun rumah rakyat, dan itu pun belum kejadian. Saya pikir ini hmm, kontras sekali. Kalau untuk membantu rakyat membuatkan rumah yang mungkin harganya tidak sebegitu mahal, itu alasnya tidak ada uang dan tidak bisa, yang akhirnya harus dibebankan memungut dari rakyat. Kenapa kalau untuk urusan IKN membuat ibu kota negara yang biayanya begitu besar, itu kok bisa gitu. hmm, Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan keberpihakan kepada rakyat itu begitu timpang, begitu kecil, justru berpihaknya kepada kaum oligarki yang begitu bermegah-megahan dan begitu ingin wah gitu. Nah, saya pikir hmm, ini yang butuh kita lihat bersama antara rakyat dan pemerintah ini. Sebenarnya rejim hari ini kenapa bisa tega memungut dan memeras rakyatnya dengan berbagai pungutan, dengan dalih tidak bisa memberikan bantuan perumahan kepada rakyat, tetapi kalau membuat IKN bisa. Nah, saya pikir hmm. itulah nampak di depan mata kita, ada di pihak mana keberpihakan pemerintah itu, apakah kepada rakyat atau kepada yang lainnya. Begitu Bung Wahyu. Baik. Pertanyaan terakhir Bang Rocky, sebenarnya bagaimana pandangan Islam dalam apa ya, apakah ada kisah atau sejarah di mana rakyat itu menabung, kemudian dananya dikelola seperti Tapera saat ini? Kalau kita lihat dalam catatan sejarah, belum ada pungutan tapera dalam sistem Islam itu saya pikir ya. Hmm, Saya belum menemukan itu. Bahkan tidak terbayangkan bisa memaksa rakyat itu dipungut untuk tabungan perumahan, kemudian dipungut gitu, siapa-siapa saja yang dipungut tanpa jelas untuk itu. Dalam hmm, sistem Islam yang mereka pungut, bahkan itu menjadi kewajiban sendiri kaum muslimin dengan penuh kesadaran, itu adalah zakat. Dan zakat itu proporsinya sudah jelas untuk apa saja dan untuk siapa saja. hmm, Dan tidak terjadi itu orang kesulitan sampai terlunta-lunta tidak punya rumah.
praktis kita tidak menemukan dalam sistem sejarah peradaban Islam itu. Kenapa? Praktis orang nyaris untuk bisa punya rumah dan tempat tinggal itu mudah. Karena tanah dalam Islam itu boleh dikuasai oleh rakyatnya bagi yang memang tanah-tanah negara yang kalau dalam hal ini tidak diaktifkan. Siapa saja yang bisa mengaktifkan atau menghidupkan tanah, dia menjadi memiliki tanah itu. Dan kalaupun orang sudah punya tanah kemudian tidak diaktifkan dalam 3 tahun, maka akan diambil alih oleh negara, diserahkan kepada orang yang mau mengaktifkan. Menandakan apa? Bahwa dalam sistem Islam urusan tanah saja mudah sekali untuk diberikan kepada rakyatnya. Hari ini sekian banyak tanah kita justru dikuasai oleh kaum oligarki. Ada yang megang HPH sampai ratusan ribu hektar, ada yang megang HTI ratusan ribu hektar, ada yang megang HGU tambang dan seterusnya. Itu ribuan hektar, coba bayangkan. Sementara rakyat kesulitan mendapatkan tanah, bahkan mau buat rumah saja tidak mampu gitu. Ini kan kesenjangan dalam sistem ekonomi kapitalis yang begitu besar dalam sistem politik kita dengan sistem demokrasi, menimbulkan kesenjangan sistem ekonomi yang begitu luas. Nah, ini yang saya kategorikan bahwa dalam catatan sejarah peradaban Islam tidak kita temukan model-model menariki uang rakyat dengan ketidakjelasan. Entah itu dari biaya BPJS kesehatan, jaminan hari tua, dan seterusnya. Saya pikir itu tidak ditemukan dalam peradaban Islam. Justru yang kita temukan, Khalifah Umar pernah menyantuni orang orang kafir yang ditemukan dia kekurangan, sehingga makanya dia dijamin, dia disantunin gitu. Jadi tidak sampai orang itu terlunta-lunta. Dan yang paling penting adalah rakyat tidak boleh menganggur. Dia harus bekerja, orang-orang yang punya kemampuan bekerja maka diwajibkan untuk bekerja, dan lapangan pekerjaan harus dibuat seluas-luasnya. Termasuk tadi dalam hal memiliki tanah atau mengaktifkan tanah mati. Nah, ini yang tidak terdapat dalam sistem kapitalisme hari ini. Dan kalau kita lihat, inilah yang perlu kita adopsi kalau menurut saya. Jadi jangan sampai kita itu fobia terhadap sistem Islam, karena memang hidup dalam sistem kapitalisme yang tidak terbayangkan praktek sistem Islam itu seperti apa. Lalu kita ditakut-takuti Islam berbahaya, Islam radikal, Islam garis keras, dan seterusnya. Sementara konsep yang kita ada hari ini hidup dalam pemerintahan, dalam kemasyarakatan, dalam ekonomi, kita justru menggunakan sistem kapitalisme yang terus-menerus justru tidak berpihak kepada rakyat, tapi justru memeras rakyat, bahkan menghisap rakyatnya dengan berbagai pungutan dan pajak. Saya pikir ini yang sangat bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Islam. Oleh karenanya kalau saya sarankan agar kita bisa lebih objektif memahami persoalan-persoalan ini, maka bagus melakukan kajian yang lebih dalam, sistem apa yang lebih ideal dalam menggunakan praktek pelayanan kepada publik ini. Kalau memang kita melihat bahwa dalam praktek-praktek sistem kapitalisme ini harus diganti, harus diperbaiki, sistem apa yang lebih tepat dan cara apa yang lebih tepat. Itu yang butuh kita kaji terus lebih jauh. Saya pikir sistem Islam dalam catatan sejarah menawarkan berbagai contoh-contohnya, termasuk dalam konsep-konsepnya. Ini yang belum kita gali lebih jauh. Nah, sebagai Muslim tentu kita menawarkan konsep ini ketika kita tahu, dan tentu masyarakat punya pilihan. Kalau mereka menganggap ini baik, tentu mereka akan mengadopsinya. Kalau belum dianggap baik, maka mereka tentu tidak akan menerima. Tapi yang paling penting, mereka harus terbuka secara objektif untuk bisa menilai itu. Dan tidak membuat fitnah-fitnah bahwa sistem Islam radikal, sistem Islam berbahaya, dan seterusnya. Ini saya pikir ucapan yang tanpa data, tanpa fakta, bahkan mungkin tidak lihat sejarah atau bahkan ahistoris. Saya pikir ini yang butuh kita terus sampaikan kepada publik, Bung Wahyu. Baik, Bang Rocky, sebelum kita akhiri, tadi Bang Rocky sampaikan artinya memang Islam itu mempunyai keadilan ya, bagaimana mengelola sumber daya alam, bahkan rakyat diberikan hak untuk mengelola jika memang ia mampu, dan ketika dalam jangka waktu 3 tahun ketika rakyat tidak mampu, maka akan ditarik lagi oleh negara. Baik, Bang Rocky, sepertinya kita harus akhiri, tapi sebelumnya kami ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky terkait tema kita, tapera untuk kepentingan rakyat atau oligarki. Silakan, Bang Rocky. Iya, jadi semakin banyak pungutan dari rakyat,
apapun namanya, baik tapera, jamkesmas, jamkesda, jaminan macam-macam itu, saya pikir itu bukan praktek dari pemerintahan yang baik. Karena pemerintahan yang baik itu adalah semakin banyak melayani dan semakin sedikit mengambil dari rakyat. Sementara dalam hari ini justru pemerintah semakin banyak menarik-narik dari rakyat atau bahkan memaksa kepada rakyat dan sedikit sekali melayani dan melindungi rakyatnya. Ini wujud pemerintahan yang buruk dan semakin hari bukan semakin baik tapi semakin bertambah-tambah keburukannya. Saya pikir ini tidak boleh diterus-teruskan, harus segera ada perubahan ke arah yang lebih baik dan tentu harus ada kajian lebih mendalam untuk membandingkan mana konsep-konsep pemerintahan yang lebih baik, mana konsep-konsep pemerintahan yang buruk yang harus kita tinggalkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya dan kepada sahabat Wahyu semua, saya ucapkan juga terima kasih. Silahkan sahabat Wahyu sampaikan komentarnya di kolom komentar yang sudah ada, apakah setuju dengan program Tapera ini. Baik, saya Wahyu Tomo undur diri, sampai bertemu dalam bincang bersama sahabat Wahyu berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.